Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 9 ingin memaparkan pembahasan mengenai fitur-fitur dasar yang perlu dipahami ketika ingin mengoperasikan Microsoft Word. Di sini Anda dapat membuka aplikasi Microsoft Word. Ketika kalian telah membuka aplikasi Microsoft Word, tampilannya akan seperti ini. Tampilan akan berbeda-beda karena menyesuaikan versi Microsoft pengguna. Kalian dapat langsung ke blank document. Ini adalah tampilan terutama dari Microsoft Word. Di sini kalian dapat langsung mengetik. Di bagian atas ini disebut dengan ribbon. Sedangkan di sini ada file, home, insert, draw, design, layout. Ini disebut dengan tab. Pada kesempatan ini, saya Ainun Mutmainnah ingin membagikan pemahaman saya mengenai 10 hal dasar yang terdapat pada bagian option di Microsoft Word. Hal dasar pertama yang akan dipelajari adalah jika Anda ingin layar awal langsung memberikan akses ke dokumen tanpa harus melewati tampilan awal dari Microsoft Word tadi, Anda dapat ke bagian tab, lalu klik File, klik Options, General, scroll ke bawah, di bagian Startup Option, Show the start screen when this application start. Di sini sudah tidak dinonaktifkan. Jika ingin diaktifkan, centang. Kalau tidak mau, dimatikan centangnya, lalu klik OK. Nah, di sini langsung ke tampilan dokumen, awal dokumen. Selanjutnya, hal dasar kedua yang akan dipelajari pada bagian option adalah mengganti suasana tampilan layar yang awalnya dari putih, kita akan menggantinya menjadi ke dark gray. Nah, caranya adalah klik File, klik Options, General, bagian Personalize your copy of Microsoft Word, Office Theme. Di sini tinggal memilih warna yang diinginkan. Saya ingin dark gray. Klik OK. Dan tampilan layarnya berubah menjadi dark gray. Selanjutnya, hal dasar ketiga pada bagian option yang akan dipelajari adalah cara mengaktifkan mini toolbar. Nah, mini toolbar ini gunanya akan memberikan akses di atas tulisan. Nah, di atas ini untuk memberikan akses cepat ke alat pengeditan dan pemformatan yang sering digunakan tanpa harus mengklik tab, terus klik ribbon. Jadi caranya adalah kita ke File, klik Options, bagian General. Nah, di sini sudah aktif Show Mini Toolbar on Selection. Nah, sudah aktif kan? Kalau ingin dinonaktifkan, klik centang. Terus kalau ingin diaktifkan, klik lagi centang. Terus OK. Nah, di sini kita blok tulisannya. Nah, di sini mini toolbarnya sudah aktif, guys. Kembali ke bagian option, terus save. Di opsi save dokumen. Nah, di sini adalah hal dasar keempat yang akan dipelajari pada bagian option. Nah, yang itu save auto recover information every. Ini gunanya berfungsi untuk mencegah kehilangan data. Dengan adanya fitur ini, pengguna tidak perlu khawatir ketika terjadi pemadaman listrik saat mengerjakan pekerjaan.
pengguna dapat memilih interval waktu. Nah, di sini saya ingin mengubah waktunya menjadi 5 menit. Setelah saya mengubah pengaturannya menjadi 5 menit dan klik OK. Nah, di sini setiap 5 menit tulisan saya akan secara otomatis tersimpan. Selanjutnya, hal dasar kelima yang akan dipelajari pada bagian option adalah jika Anda ingin mudah untuk mengelola file dan menjaga agar dokumen tetap terorganisir di dalam folder yang telah ditentukan, maka silakan kembali ke option, pilih Save. Di bagian Save Document, Default Local File Location, klik Browser untuk mengarahkan ke folder mana yang diinginkan sebagai lokasi main default dokumen. Di sini saya memilih folder inonMT. Nah, saya klik OK. Lalu klik OK lagi. Lalu file akan otomatis tersimpan ke folder inonMT secara otomatis. Selanjutnya, hal dasar keenam yang akan dipelajari pada bagian option adalah pada saat ini ada gambar yang diunggah, gambarnya tidak dapat digerakkan secara bebas. Nah, caranya itu kita klik file dan kembali ke options, klik advance. Pada bagian cut, copy, and paste, insert atau paste picture as, inline with text kita ubah menjadi in front of text. Klik OK. Gambarnya kita hapus dulu. Terus upload foto, upload gambar. Nah, gambarnya telah bisa digerakkan secara bebas, bisa dipindahkan ke bawah, samping dengan mudah secara otomatis. Selanjutnya, hal dasar ketujuh yang akan dipelajari bagian option adalah jika Anda ingin memudahkan diri Anda untuk mengelola file dan menjaga agar dokumen tetap terorganisir dalam folder yang telah ditentukan, kita kembali ke options, klik save. Nah, di bagian save dokumen tertera default local file location. Nah, di sini klik browser, gunanya untuk mengarahkan ke folder mana yang diinginkan sebagai lokasi mendefault dokumen. Di sini saya memilih folder inonMT. Klik OK. Klik OK. Lalu ketika file disimpan, otomatis akan tersimpan ke folder inonMT. Jika Anda ingin mengubah satuan pengukuran dari inci ke sentimeter di Microsoft Word, caranya klik File, kembali ke Options, klik Advance, scroll ke bawah, di bagian Display, Show Measurements in Units of. Kita di sini bisa merubah centimeter menjadi inci atau milimeter, tetapi saya tetap memilih centimeter. Klik OK. Hal dasar selanjutnya yang akan dipelajari pada bagian option adalah memunculkan garis border untuk memisahkan bagian tertentu dari dokumen. Nah, caranya itu kita kembali lagi ke options, klik advance, scroll ke bawah, pada bagian show document content,
di sini tertera show text Bundaris. Nah, kita aktifkan centang, klik OK. Nah, di sini telah muncul garisnya, garis Bundarisnya. Cara menonaktifnya, kita kembali ke file lagi, klik options, advance. Tentu, berikut adalah penjelasan langkah-langkah. Terus klik centang untuk menonaktifkan teks Bundaris, klik OK. Dan sudah. Selanjutnya, jika kalian ingin menghilangkan garis merah pada bawah tulisan yang disebut underline, yang gunanya untuk mengetahui kesalahan ejaan secara langsung pada saat mengetik, namun di beberapa pengguna Microsoft Word merasa terganggu dengan adanya underline ini. Nah, caranya menghilangkannya adalah klik file, kembali ke options, klik proofing. Di bagian when correcting spelling and grammar in Word, kita matikan centangnya, check spelling as you type, klik OK. Nah, tulisan merahnya telah hilang, underline-nya telah hilang. Halo teman-teman, selamat datang di video tutorial Microsoft Word. Di video ini kita akan bahas tab Home, bagian penting yang paling sering digunakan saat mengelola dokumen di Word. Sebelum itu, kita harus mengerti apa sih itu tab Home. Tab Home adalah tab utama yang berisi perintah-perintah dasar untuk mengedit format teks. Di sini kita bisa mengatur paragraf, huruf, bullet, dan masih banyak lagi. Tab ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu keyboard, font, paragraf, style, dan editing. Nah, di bagian pertama ada keyboard, di mana pada bagian ini ada cut, ada copy, ada paste, dan ada format. Nah, untuk fungsinya itu sendiri, cut berfungsi untuk memotong teks. Contohnya saja seperti ini, kita ingin memotong teks yang ini. Kita tinggal klik ini, dan otomatis teks yang telah kita potong tadi tersimpan di sini ya teman-teman. Lanjut ke paste. Paste ini berfungsi untuk menempelkan teks yang sudah dipotong tadi atau disalin. Contohnya saja seperti ini. Kita ingin menaruhnya di sini, kita tinggal paste. Atau kalau tidak, kita langsung Ctrl C saja untuk lebih gampangnya. Nah, di sini juga ada paste di mana berfungsi untuk menyalin teks. Nah, kita di sini pilih teks yang ingin disalin, seperti ini saja, dan kita tinggal tulis copy. Untuk lebih gampangnya juga, kita bisa Ctrl C untuk memudahkan. Nah, di sini juga ada bagian format printer, di mana berguna untuk menyalin format dari bagian teks ke bagian teks lainnya. Nah, lanjut teman-teman di bagian font, di mana font ini kita bisa mengubah jenis huruf, warna, dan gaya teks seperti bold, italic, underline, dan lain-lainnya. Contohnya saja seperti ini. Nah, di sini kan penulisannya Claribih, kita blok yang ingin kita ganti. Dan kita tinggal tulis di sini. Kita cari tulisan font yang teman-teman inginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini di sampingnya ada ukuran font, di mana berfungsi untuk mengatur besar kecilnya ukuran fontnya tersebut. Contohnya saja seperti ini. Nah, di sini kita ke ukuran 14, dia akan otomatis berubah. Seperti itu teman-teman. Nah, di sampingnya ini hampir sama dengan yang ini, tapi di sini dia seperti ini ya teman-teman. Nah,
dia diklik satu-satu. Kalau yang ini dia lebih gampangnya. Nah, di sini ada changes berfungsi untuk mengedit kata-kata, seperti misalnya kita ingin mengubah katanya itu huruf awalnya huruf besar. Nah, seperti ini. Nah, kalau ingin mengubah semua huruf kecil tinggal lowercase. Nah, otomatis S-nya ini berubah ya teman-teman, yang tadi huruf besar jadi huruf kecil. Nah, kalau ingin huruf besar semua, nah seperti itu teman-teman. Nah, di sini setiap awalan kata huruf besar, dan ini kata yang tidak berurutan dari huruf kecil, huruf besar. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, di sini ada gaya teks seperti bold. Di sini bold itu berfungsi untuk menebalkan teks, terus ada italic berfungsi untuk memiringkan teks, dan underline untuk menggarisbawahi. Nah, di sini juga ada subscript. Di sini berfungsi untuk membuat huruf yang kecil ya teman-teman, seperti teman-teman ingin menulis CO2, nah seperti, atau sentimeter, atau apa sih yang biasa itu yang di sini yang di atas kan. Nah, begitu teman-teman. Di sini juga ada font color, di mana ini berfungsi untuk memberikan gaya atau latar pada teks. Contohnya saja seperti ini teman-teman. Kita ingin memberikan gaya atau latar pada teks ini, teman-teman tinggal pilih yang mana teman-teman inginkan. Ada banyak sekali jenis gayanya di sini ya teman-teman. Nah, di sini ada teks high color, di mana ini berfungsi untuk memberikan latar warna seperti stabilo. Kalau misalnya teman-teman ingin menandai satu hal yang penting, teman-teman bisa mengklik ini. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada warna font, di mana berfungsi untuk memberikan warna pada font. Ya teman-teman, saya kasih kembali dulu ini. Nah, dimana kalau misalnya teman-teman ingin warna merah, warna kuning, dan banyak warna lagi ya teman-teman. Nah, lanjut di paragraf, di mana kita bisa mengatur perataan teks, spasi, antar baris, bullet, numbering, serta indentasi. Nah, lanjut saja ke contohnya. Ada ini berfungsi untuk bullets, ini untuk membuat daftar poin. Contohnya saja seperti ini ya teman-teman, langsung ke contoh. Nah, seperti ini ada beberapa jenis poin. Ada poin ini, ada ini, ada ini. Nah, seperti itu teman. Dia akan otomatis tertulis dalam itu. Terus lanjut ke penomoran, numbering. Di sini kita ingin jika teman-teman ingin memberikan nomor pada teks teman-teman, contoh saja di sini ada latar belakang, teman-teman ingin menulis nomor. Di sini ada beberapa jenis, ada satu dalam kurung, ada angka Romawi, ada huruf besar, huruf kecil. Nah, dengan seperti ini. Seperti ini juga, dia langsung ke B. Ini mengikut ya teman-teman, mengikut dengan kata yang di sini.
gaya yang dari sini, teman-teman. Makanya dia berbeda. Nah, ini juga sama, teman-teman. Kalau yang ini lebih berfungsi untuk multi-leads, tapi dia hampir sama dengan numberingnya, teman-teman. Nah, di sini ada align lead. Di sini berfungsi untuk teks yang teman-teman inginkan untuk sesuai dengan yang teman-teman inginkan, seperti ini. Jika teman-teman ingin ke rata kiri, nah otomatis dia akan semua ke rata kiri, atau rata tengah, rata kanan, dan rata kanan kiri. Seperti itu, teman-teman. Nah, di sini juga ada lens space. Di sini berfungsi untuk mengatur jarak antar baris. Contoh saja seperti di sini ada nomor 1, nomor 2, 5. Di sini akan otomatis jarak dari satu kata ke kata lain yang di bawahnya lagi itu akan berbeda ya, teman-teman. Nah, di sini shading ini berfungsi untuk memberikan warna pada teks ya, teman-teman. Contohnya ini kita ingin memberikan warna hitam, warna biru, seperti itu, teman-teman. Nah, yang ini berguna untuk memberikan garis pada teksnya, teman-teman. Seperti ini kita ingin garis di atasnya, atau bottom border, atau garis bawah, left border, dan di sini kita bisa mengaturnya ya, teman-teman. Ada banyak jenisnya. Lanjut kita ke style, di mana style ini pada bagian ini mempercepat kita dalam menemukan format teks yang konsisten seperti heading dan subheading. Contoh saja di sini ada heading 1. Nah, di sini style juga ini bisa mempermudah kita untuk membuat daftar isi. Tapi untuk daftar isi itu kita akan buat di video berikutnya ya, teman-teman. Nah, jika teman-teman ingin mengubah ini, teman-teman tinggal modifikasi aja. Teman-teman ingin tulisannya apa, ukuran berapa, di bold atau enggak, begitu ya, teman-teman. Terus tinggal oke. Nah, otomatis akan tersimpan ya, teman-teman. Nah, di style ini ada beberapa jenis ya, teman-teman. Berapa jenis style yang teman-teman inginkan. Tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kebutuhan tugas atau teks yang teman-teman inginkan. Nah, selanjutnya ada editing, di mana ada find. Find ini berfungsi untuk mencari kata atau frasa dalam dokumen. Contohnya saja kita di sini ingin mencari kata driver. Kata driver ya, teman-teman, kita ingin mencarinya. Nah, driver, otomatis dia akan muncul kata yang ingin teman-teman cari. Ini untuk mempermudah kita dalam menemukan kalimat-kalimat yang teman-teman inginkan. Nah, terus ada replace, berfungsi untuk mengganti kata secara otomatis. Ada dan silence untuk memilih bagian tertentu dalam dokumen.
Nah, teman-teman, itu dia penjelasan tab Home Microsoft Word. Dengan menguasai bagian ini, teman-teman bisa membuat dokumen yang rapi dan profesional. Jangan lupa untuk latihan sendiri ya teman-teman, supaya teman-teman lebih memahami cara menggunakan Microsoft Word ini. Sekian dan terima kasih teman-teman, selamat menikmati. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang saya keluarkan, dan mohon maaf juga jika penjelasan saya teman-teman kurang mengerti ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Devianti akan menjelaskan beberapa bagian pada menu insert. Yang pertama itu ada cover page. Cover page digunakan untuk membuat sampul. Jadi contoh sampul bisa dipilih pada bagian cover page. Misalnya ini tinggal dimasukkan judulnya di sini, lalu di sini juga kalau dibutuhkan. Lalu pada bagian blank page untuk membuat halaman kosong di dokumen. Misalnya pada bagian salah kalimat ini ingin tambahkan halaman kosong, ini bisa digunakan. Jadi ada halaman kosong pada bagian ini. Sedangkan backbreak digunakan untuk membuat halaman kerja baru di dokumen. Blank page dan backbreak tidak sama. Mungkin tampaknya sama tapi kegunaannya berbeda. Backbreak biasanya digunakan pada pembuatan halaman. Jadi backbreak bisa digunakan membuat halaman yang memisahkan antara halaman, misalnya angka Romawi atau angka biasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada bagian tabel. Ada sedikit trik untuk lebih memudahkan pekerjaan. Soalnya kita buat tabel, nah ini ditulis soalnya nama, unit barang, harga. Ini cuman contoh. Nah, tabel ini bisa disimpan pada menu tabel. Caranya di blok dulu tabelnya, terus kita ke quick table, lalu save namanya, nama barang, contoh tabel. Save. Oke. Nah, soalnya tiba-tiba tabel itu terhapus, jadi tadi sudah di save. Kayaknya tabel itu tersimpan pada bagian quick table, jadi bisa ditambahkan sewaktu-waktu tabel itu dibutuhkan. Selanjutnya pada bagian picture, ini digunakan untuk menambahkan gambar. Ini serasa sudah biasa digunakan, sangat mudah digunakan. Selanjutnya pada bagian shape, ini untuk menambahkan kalau biasanya ingin menyisipkan objek geometri balok, misalnya segitiga atau yang lain. Ada sedikit trik untuk pada bagian ini.
Misalnya ada dua gambar yang ingin ini kalau dipindahkan satu-satu harus satu-satu, tapi ada cara untuk memindahkan gambar ini secara bersamaan. Contohnya, kalian bisa dekatkan gambar ini, setelah itu tekan Ctrl sampai muncul tanda plus pada bagian yang kecil ini, terus tekan gambar, klik kanan, pilih grouping dan group. Jadi ini nggak perlu repot, langsung pindah walaupun ini ada dua gambar. Selanjutnya pada bagian icon ini jarang digunakan dan perlu internet untuk membuka itu. Selanjutnya pada bagian smart art ini untuk membuat diagram. Ada cara cepat untuk membuat diagram tanpa hierarki ini, tanpa masukkan satu-satu. Caranya itu ini ada sudah saya buat contoh. Hierarki, nah misalnya orang tertinggi itu direktur, lalu di bawah direktur ada manajer pemasaran, manajer produksi. Misalnya di bagian manajer pemasaran ada bagian lagi, tinggal ditambahkan, pencet tab 2 kali karena dia di bagian manajer pemasaran, jadi di tab 1 kali. Contohnya kita tulis isi divisi pemasaran, di bagian manajer ada bagian juga di tab 2 kali, isi divisi. Pada bagian manajer produksi juga ada tab 2 kali, lalu isi. Nah, ini sudah ada. Di bawah direktur ada bagian di tab 1 kali, di bawah ini manajer pemasaran ada di tab 2 kali. Kita salin. Lalu pada bagian ini tinggal dimasukkan. Ini dihapus dulu. Langsung jadi. Jadi itu cara cepat untuk membuat diagram. Selanjutnya pada bagian diagram, ini biasa digunakan dan ada cara-cara trik yang harus kalian ketahui. Misalnya kita isi buat diagram sendiri, kita isi tahun 2021, 2020, 2021, 2002 dan 2023. DMA APN. Ini contoh, soalnya 40.
Ini cuma contoh. Nah, di sini bisa diberikan judul, misalnya mahasiswa Politeknik Setelan. Nah, di sini ada beberapa fitur. Ini untuk letak posisi diagramnya. Lalu pada bagian ini ada tabel untuk melihat angka-angka yang ada tertera di sini. Kalau tidak dibutuhkan, silakan tidak di checklist. Kalau error bars ini yang garis-garis. Data tabel ada bentuk data di bawah diagram dalam bentuk tabel. Kalau ini untuk warna dari diagram. Mungkin itu saja dari diagram. Selanjutnya pada bagian screenshot. Ini langsung bisa digunakan screenshot. Caranya pencet klik kiri, terus apa yang langsung digeser apa yang mau di screenshot, lalu hasilnya akan muncul pada file yang kita buka. Itu pada bagian illustration. Selanjutnya pada bagian online video. Online video digunakan untuk menambahkan atau menyisipkan video online yang langsung bisa terhubung di internet. Ini video ini ada tersedia di internet. Contohnya kita ambil video di YouTube, pilih video, lalu pada bagian bagikan kita pilih bagian sematkan, lalu ini disalin. Sudah, kita kembali. Lalu masukkan yang sudah disalin tadi, pilih insert. Nah, jadi langsung ada video ini tertera dan langsung terhubung ke internet. Jadi harus punya jaringan juga untuk buka ini. Untuk bagian link, kita bisa membuka file. Ini gunanya untuk membuka file yang ada dalam file. Misalnya dalam file ini kita membuka file yang lain, jadi bisa masukkan contoh dokumen, filenya yang dimasukkan. Itulah. Lalu cara membukanya tinggal di klik kiri, klik kontrol, terus sampai ada muncul gambar begini, lalu nah langsung terbuka otomatis. Jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada bagian insert. Semoga apa saya sampaikan bermanfaat. Dan kalau pun dimaafkan. Terima kasih.